Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang? Anies kan datang? Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi itulah yang membuat posisi Mas Anies berat. Kalau Mas Anies nggak melakukan apapun, bisa jadi dia nggak relevan loh nanti. Right. Ketika ada pilpres selanjutnya, nggak ada yang nyebut namanya, nggak ada yang tahu kiprahnya. Wow. Ya. Jadi ya. Apa yang udah dilakuin sebagai gubernur pun juga bakal dilupain juga gitu. Iya, 5 tahun cukup lama loh. Dan kalau misalkan, oh gimana kalau kayak Pak Gita Wirjawan aja bikin YouTube? Iya, tapi kemudian lu lepas dari konteks politiknya. Ya. Kalau lu jadi YouTuber mungkin lu populer, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa ikutan pilpres karena lepas konteks politiknya gitu. Seperti yang gue bilang, menjadi presiden atau menjadi gubernur atau menjadi apapun kan nggak cukup bahwa lu disukain sama rakyat, lu harus disukain sama politisi. Dan kalau menjadi YouTuber itu susah terjadi. Tapi kalau lu masih punya keterlibatan politik itu bisa lu jaga. Ya, karena yang akan membuat lu untuk menjadi politisi adalah politisi-politisi lain, bukan rakyat. Betul, restu politisi. Damn, bro. Damn. That's the real truth ya. It is. This is the world of the elite. We're just living in their world. Ya. Lu sendiri tapi sama sekali gak ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Dulu gue pernah punya ketertarikan. Jadi makanya lu sempat jadi jubirnya Pak Anies. Tapi abis itu enggak. Justru setelah itu hilang. Nah itu dia tuh. What the hell happened, man? Karena suatu hari gue sadar bahwa yang diubah tuh di luar harusnya, bukan di dalam. Kan orang bilang gitu kan, kalau emang pengen melakukan perubahan, masuk dong ke dalam. Gitu kan? Ya. Mas Panji jangan di luar doang dong. Kalau berani masuk ke dalam politik gitu. Ya. Tapi lama-lama setelah gue sadar, justru gue harusnya di luar. Karena yang mesti diubah yang di luar ini. Kalau semua yang kritis, semua yang bisa membuat perubahan atau bisa mempengaruhi perubahan kemudian ada di dalam, tapi yang di luar dibiarin kayak sekarang, susah politiknya terus gitu. Harusnya rakyat yang lebih keras mempertanyakan, kenapa lu kayak gitu? Kok lu merasa normal sih? Lu tau gak yang paling bikin gue sebel adalah kan gini ya. Waktu Pak Prabowo mengendorse 2 calon gubernur di belakangnya, gubernur dan wakil gubernur di belakangnya, kan dikritik kan, presiden kan nggak boleh ngasih endorsement. Terus kata KPU, oh dia tidak melanggar aturan apa-apa karena dilakukan di hari Minggu. Ya kan hari Minggu presiden nggak masuk kerja nih, tapi kan jabatannya tetap presiden Republik Indonesia, kan tetap dong. Masa gitu ngelesnya? Maksud gue, dan masalahnya tidak terlalu banyak rakyat yang sadar bahwa itu tuh salah. Bukan cuma salah, itu tuh sangat tolol gitu. Ngeles itu tolol gitu. Hanya karena lu presiden, bukan berarti kemudian minggu lu bisa lagi liburan gitu. Lagi liburan. Lah sekarang kalau misalkan kita diserang negara tetangga di hari Minggu presiden nggak kerja, kita serang aja. Masa presidennya, Pak kita diserang negara tetangga, sorry bisa Senin aja nggak, lagi libur kan nggak bisa gitu. Jabatan lu melekat, lu nggak masuk kerja, tapi lu tetap presiden Republik Indonesia. Nah yang kayak gini-gini tuh banyak yang nggak tahu. Itulah kenapa ngapain masuk ke dalam, yang mesti diubah di luar.